Ooh. Ha. Ha. Left, right, left, right. 어, 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 자. 우리는 함께 음악도 듣고 춤도 췄다. 이렇게 하는 게 맞나? 그렇지. 우리 집에도 놀러 갈래? Left, right. Gue inget DM salah satu tuh ngedrakor bilang, nggak sabar nunggu episode kita selanjutnya, pengen tahu komen lo soal Selida. Itu kayaknya emang sel diciptakan di Yumi Cell ini emang buat gue sih. Kayak sel lidah sama sel nafsu tuh gue banget. Lo Selida lo sama apa, sama ayam bakar ya? Belakangan ini sel lidah gue tuh emang agak berkecamuk gitu, suka sariawan gitu kan. Gue belakangan ini lagi suka ngunyah permen karet kan. Jadi kalau ada momen-momen intimate gitu, jadi udah ada aroma mint gitu yang keluar dari mulut gue gitu. Jadi gue selalu berusaha untuk menyegarkan mulut gue dengan makan permen karet gitu. Jadi lidah gue emang lagi bergoyang kiri kanan terus nih belakangan ini. Kirain sama piring, soalnya dulu lo waktu kuliah kan gitu kan. Apaan? Gimana ini hoax ini apaan ya? Pas kuliah emang gue ngapain ya ngomong-ngomong kok sama piring gitu, maksudnya apa tuh? Ron kalau makan gitu guys, licin banget guys, sampai ke piring-piring. Maklum lah ya anak kos. Ya Allah, gue udah berubah kok Udah sekarang. Gue berubah, nggak ya? nggak sampai dijilatin piringnya, tapi pakai tangan gitu. Terus tetap dilicinin tapi pakai tangan. Kalau buka-buka aib sih. Tapi sel lidah menurut gue penggembira yang sebenar-benarnya sih. Karena gue kemarin merasa di 2 episode pertama itu kan lo sempat nyebut soal red flag kan. Nah gue nggak nangkep tuh maksud lo yang mana gitu kan. Nggak nangkep maksud lo karena mungkin gue nggak terpapar apapun ya soal si Yumi ini. Jadi kayak ya udah gue nonton dengan tanpa tahu apapun gitu. Nah justru gue baru merasakan red flagnya nih sekarang ini nih di episode 3 sama 4 ini gitu. Nggak tahu ya, kayak aura nih cowok agak kampret tuh udah terasa gitu. Gimana, coba dong dijabarkan dong kekampretannya tuh gimana maksudnya? Gue suka cara mereka untuk menceritakan twistnya itu yang waktu Yumi akhirnya mereka ulang adegan dia lari-lari ngejerugi di taman itu, terus dia akhirnya confess kan ke Babi kan soal perasaan dia yang sebenarnya gitu. Abis itu langsung cut tuh ke beberapa 1 minggu setelahnya apa gitu kan, kalau nggak salah yang dia sakit perut nggak jelas gitu kan. Nah terus gue pikir kayak loh kok kenapa kok sakit perut, ditolak kali ya, terus stres mikirin penolakan gitu. Ternyata mereka manis-manis kan di kantor. Habis itu baru flashback ke adegan yang pas dia ditembak itu kan. Itu gue suka tuh bagian itu, dan gue merasa kayak seperti yang gue chat ke lo malu-malu itu yang tidak perlu juga dibeberkan ya isinya apa gitu. Nah tapi pas adegan yang si sel cinta masuk ke dunianya si Babi, itu tuh di situ gue baru merasa kayak red flag-nya muncul di gue gitu. Karena ini orang dari luar kok kayaknya kalem gitu, kayak baik gitu. Tapi di dalam hatinya tuh kayak salsa, samba gitu. Terus Meksikana gitu kan. Tapi kayak kok bisa dia bisa menyembunyikan sisi itu dan nggak pernah kelihatan sama teman-teman di sekitar dia selama ini gitu. Berarti ini jago acting nih orang nih gitu kan. Nah there is another layer dan that kind of sweet side of him yang gue lihat kayak nih kayaknya emang player sih kata gue gitu. Kayaknya emang ini red flag tadi gitu. Terus itu yang pertama kan. Yang kedua yang waktu dia ngasih mint gitu. Oh iya kayaknya prepare banget gitu, udah pro sekali. Iya kan, kayak udah pro banget, yang kayak gue ngerti nih rencana lo ngajakin dia ke kafe yang ada perpustakaannya itu memang ya tulus karena emang lo pengen memperlihatkan tempat favorit lo gitu. Tapi smooth gitu lo mainnya, kayak tiba-tiba ngasih permen, abis itu kayak gue udah tahu nih mau dibawa kemana arahnya. Nah tapi gue kira waktu dia mau waktu Yumi mau keluar terus dia nahan Yumi, megang tangan Yumi, gue kira itu bakal dibikin kayak bercandaan gitu, yang kayak jangan keluar lewat situ karena mentok gitu sama mobil orang, keluarnya lewat sini aja. Gue kira tuh bakal kayak gitu kan.
Tapi ternyata beneran sih. Left right. Si sel lidahnya langsung bahagia banget gitu. Dan di situ kayak kita dihadapkan dengan sosok yang beda banget sama gitu, Iya, yang iya. bener-bener nih orang nih udah tahu seluk-beluk percintaan tuh kayak gimana, dan dia tahu mau dibawa kemana nih si hubungan ini gitu. Jadi kayak lagu mau dibawa kemana nih dia sama si Yumi ini, walaupun mungkin gue ngerasa kayak I don't feel like I'm okay with Babi gitu. Kayak maksud gue ya kalau untuk bersenang-senang iya deh gitu, nggak apa-apa deh gitu. Tapi gue tidak melihat Yumi akan settle sama Babi gitu, maksud gue. Cuman dari 4 episode ini doang gitu, kayak gue tahu nih orang ini cuman mau main-main doang. Gitu. Makanya itu kenapa lo dikasih adegan dia nyelimutin di sofa, karena ya buat mengecoh pikiran lo. Bener. Kalau lo gimana menurut lo? Apakah ini terlalu cepat untuk seorang Yumi? Gue menambah list gue kenapa dia red flag sih. Gue tuh ngerasa Babi itu agak kurang suka tiap Yumi tuh terlihat independen gitu loh, dan gak bergantung sama dia atau gak nurut sama dia. Pertama yang waktu Yumi mau resign kan, terus abis itu kan pas Yumi abis keluar dari ruangan, dia datangin Yumi kan pas ngobrol. Terus dia ngomong kayak, entah kenapa gue ngeliat di situ tuh Babi tuh dibuat rautnya ada sedikit kayak kecewa gitu loh. Kayak loh kok tahu-tahu jadi resign nih, padahal kan dari kemarin aku udah nyemangatin tapi kamu masih nggak pede gitu. Siapa yang yakinin kamu gitu kan? Terus pas Yumi bilang aku sendiri. Terus gue nggak tahu, gue ngeliat sebeset kayak dia kecewa gitu. Terus habis itu yang pas malam mereka mau Christmas itu kan si Yumi tiba-tiba dihubungin sama yang orang mau beli rice cooker kan. Terus Yumi bilang bentar ya, aku mau balik ke kosan dulu. Ke kosan. Gue kali itu, bukan Yumi. Mau balik ke apartemen dulu gitu kan. Terus Babi yang ngotot, udah sini aku antar aja. Terus tapi Yumi yang bersikeras kayak enggak apa-apa, orang bentar doang gitu. Terus di situ gue sempat lihat juga Babi kayak agak sedikit kecewa gitu. Jadi kayaknya dia tuh sebenarnya mungkin cocoknya sama cewek-cewek yang manja, yang gimana, yang Kayak pokoknya Ruby gitu ya. yang mau nempel terus, yang ya gitulah, yang romantisnya tuh satu frekuensi sama dia. Sebenarnya kan Yumi kan nggak terlalu romantis yang gimana gitu kan. Tuh, jadi Iya, mungkin iya, nanti dia bener. ngerasa kayak lama-lama dia mulai mulai kayak lelah sendiri, kayak mulai sadar kayaknya Yumi bukan tipe cewek gue, terus dia mencari cewek lain. Tapi gue kasihan sama Yumi sih, karena dia udah berusaha untuk menempatkan dirinya tuh setara gitu sama si Babi gitu, dengan kayak kan yang di akhir-akhir episode 4 kan yang sel penolakan, yang kayak sel apa sih namanya, yang sel yang punya catatan kayak Yumi tuh nggak suka yang ini, Yumi tuh nggak suka yang ini. Iya. Tapi akhirnya dia jadi suka kan. Dia jadi berubah gitu. Kayak dia nggak suka mocha, terus tiba-tiba dia ngotot mau mocha gitu. Terus dia nggak suka bau toner yang nempel di scarf itu, dia bilang dia akhirnya suka sama itu gitu. Terus dia nggak suka ditungguin, tapi akhirnya kayak wah kok feels good ya gitu. Di satu sisi mungkin selama ini memang karena dia tidak pernah merasakan perhatian sebesar itu, jadi dia pun tidak merasa itu tuh dia butuhkan gitu. Sampai akhirnya dia merasa kayak ternyata gue nggak suka-suka banget sama perlakuan seperti ini gitu. Karena mungkin jarang orang mau melakukan itu buat dia gitu mungkin. Dan ketika si Babi ini muncul, dari awal aja kan udah dikasih lihat kan bagaimana bucinnya dia sama si Babi ini gitu kan, dengan naik turunnya semangat dia itu, yang kayak pas dia mau nembak itu pun juga kan berasa gitu. Dia tuh beneran kayak nih cowok ini bener-bener menghipnotis dia gitu. Nah di situ sih gue agak merasa kasihan sama Yumi, kayak entah kenapa karena tadi gue bilang si Babi ini red flag itu, dan gue pada akhirnya tidak berharap bahwa Yumi akan endgame sama dia gitu loh. Dan kenapa gue bilang gue kasihan, karena gue pada akhirnya, karena gue sudah berpikir kalau mereka tidak akan bersama-sama, patah hatinya Yumi sama Babi akan lebih dia rasakan lebih maksimal dan klimaks dibandingkan dengan apa yang dia rasakan pas sama Ung gitu, maksud gue. Karena mungkin pengorbanan Yumi buat Ung itu cuman sebatas karena dia euforia
nggak tahu, mungkin jarak antara yang sebelumnya sama Ung terlalu jauh, dan dia pun juga kan menghidupkan lagi semua semangat dia tentang jatuh cinta gitu. Sementara kalau sama Babi kan mungkin jaraknya nggak terlalu jauh gitu. Mereka Dikecewakannya ya. dikecewakannya, jadi dia dapat obat itu cepet gitu. Tapi ya bisa jadi juga nanti efeknya akan jauh lebih lama, karena ya itu tadi kayak menurut gue pengorbanan yang Yumi lakukan untuk Babi itu lebih banyak dibandingkan apa yang dia lakukan sama Ung gitu. Dan sampai di sini kayak gue berpikir Ung tuh cukup pengertian loh sebenarnya orangnya gitu, karena dia berangkat dari seseorang yang tidak memiliki apa-apa gitu loh. Kayak gue merasa dibandingkan dengan this crazy rich bitch bernama Babi ini gitu. Kasar Pak. Kayak Ung tuh lebih rendah hati gitu, lebih yang kayak humble gitu ya. Well, realistically speaking, kalau ketemu sama orang bertampang babi dan kaya gitu kan pasti. Tapi emang gue kasihan sih sama sel cintanya Yumi sih, karena kan waktu baru awal-awal saat semua sel kampung termasuk si Reason udah menerima si Babi, kan sel cintanya kan yang masih terus ngerasa meragukan si Babi ini kan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk menyelinap masuk ke dunianya Babi. Dan itu juga kayak poin penting gak sih menurut lo, karena si Sarang sebenarnya udah ngerasa nih ada sesuatu iya, gitu. Iya, Kayaknya dia sense gitu bahwa ini tuh bukan cinta sebenarnya menurut gue. Karena kalau dilihat dari 4 episode ini, yang paling dominan tuh emang nafsu, ngerti gak? Nafsu sama lidah gitu. Maksud gue kayak dibandingkan dengan yang season sebelumnya gitu, yang kayak Yumi tuh lebih banyak berpikir, lebih banyak galau tengah malam gitu. Emosinya tuh lebih main gitu, lebih banyak muncul si sel emosi sama si sel akalnya gitu. Sekarang si sel akal ini kalah sama sel nafsu gitu kalau gue lihatnya. Kayak memang juga di satu sisi Yumi merasa bahwa si Babi ini adalah sebenarnya pelarian sebenarnya. Makanya sel cintanya itu pun tidak bergerak sampai akhirnya dia bener-bener kayak terbawa oleh semuanya gitu, oleh sel-selnya yang lain pada akhirnya. Ya gimana nggak terbawa juga, orang udah segitunya diperlakukan sama si Babi ini. Kan kayak makanya kayak si selnya bilang kan, si Babi ini tuh pinter banget masuknya gitu, pinter banget dia nyari celahnya dan langsung gitu, langsung kayak lemparan batu itu gitu, kayak langsung nggak yang pakai permisi ketok pintu dulu kayak si kodok gitu kan, dia kayak langsung nyerang gitu kan. Barbar. Dan itu cukup red flag nggak sih menurut lo? Gue jadi takut ketemu sama orang. Gerbangnya sampai roboh loh saking barbarnya. Iya kan? Ya makanya maksud gue nih cowok, ya kan waktu pas si sel cinta mau masuk ke dunia itu kan ada narasi kayak gue masih mastiin nih orang tuh dia kayak terlalu percaya diri, nggak ada ragu-ragu, terus kayak seyakin itu gitu, apakah dia sosiopat atau gimana? Iya itu kan, itu yang bikin gue yakin dia nggak beres sebenarnya adalah pesta pora penyambutan Sarang itu sih, kayak menurut gue berlebihan gitu, kayak di balik sosok yang kayaknya kalem, tenang, ganteng, kaya raya ini tuh ternyata seleb meledak-ledak gitu loh di dalamnya gitu. Kayak ya maksud gue ya of course we cannot judge a book by its cover gitu, tapi ini mencurigakan nih karena drama ini dibuat supaya kita mengerti perasaan terdalam seseorang dari sel-selnya gitu. Dan ya apa yang lo harapkan dari gue sebagai penonton ketika lo ngasih gue ada sel berpesta pora kayak gini gitu, kayak gue pasti ini gak beres nih, kayaknya orang gila deh, kayak gue mikir. Hati-hati deh Yum, kata gue Yum. Iya, ternyata kan sebelumnya kan gue bilang kayaknya sel utamanya Babi sel cinta, cuman kayaknya semua sel dia tuh ini deh sel cinta. Ya, dia kayak narsisistik gitu gak sih orangnya? Iya itu dia maksud kan? gue. Kayak bahkan udara di dunia dia tuh yang penuh dengan keping-keping mawar. Iya. Terus salah satu hal yang gue makin yakin kalau dia adalah orang yang narsis tuh yang dia bilang kayak sorry gue mandinya agak lama. Iya kayak what? Terus habis itu ya gue kayak lama, ya maksud gue selama-lamanya lo mandi masa sampai cewek lo ketiduran gitu. Iya, terus perlu banget diomongin gak sih, maksudnya kalau emang lo mandinya lama ya mumpung kali ini ada orang ya cepet aja gitu. Iya bener maksud gue lo yang ngajakin pacar lo tuh ke rumah lo buat nginep gitu lo, maksudnya kayak bukan dia yang datang dengan sukarela gitu, lo yang ngajakin dia sebenarnya. Jadi kan kayak ibarat kayak kalau misalkan lo ngajak
tamu datang ke rumah lo kan sebisa mungkin lo akan membuat mereka Jaga feel sikap lah ya. comfortable gitu kan, jaga sikap gitu. Malah lo kayak sorry gue mandinya lama gitu, kayak ya oke sih lo menjadi diri sendiri sih bab, tapi kayak enggak, ini terlalu berlebihan sih bab kata gue. Iya, terus habis itu Pak Kasih ngomong, ya next time gue mandinya lebih cepet deh kayak. Iya kayak kenapa harus dibahas gitu maksudnya ya kan? Ya kenapa harus dibahas gitu. Terus sama yang cara dia waktu adegan mereka baru bangun, terus selnya saling mau bales-balesan. Iya, ganti-gantian bikin deg-degan. Ganti-gantian bikin deg-degan gitu. Kayak nggak mau kalah banget gitu, kayak nggak mau kalah pesona banget lu sama Yumi gitu, maksudnya kayak nggak tahu sih, gue merasa kalau misalkan itu gitu, pasti akan menerima itu sebagai sebuah hadiah gitu. Tidak berusaha untuk mengembalikan itu jadi kompetisi ya. Iya, jadi dari kompetisi gitu. Sementara ini kelihatan banget kalau dia tuh nggak mau kalah nih orang ini gitu. Iya. Kayak what? Oke, gue takut lama-lama sama lu bab gitu. Gue kasihan sama sel beduknya Yumi sampai dilarikan ke rumah sakit. Itu sel favorit gue tuh. Aduh, kayak makanya ini bener-bener kayak ini yang dominan di antara hubungan ini cuma nafsu. Walaupun mungkin sebenarnya masih ditahan-tahan kan, masih maksudnya kayak kalau nih misalkan emang 100% enggak 100% deh. Kalau misalkan 80%-nya nafsu gitu dan Yumi kehilangan moral seutuhnya gitu. Ya mungkin enggak cuman sekedar ciuman di mobil doang mungkin gitu. Dan kalau mau dibandingin sama lagi, yang sama pun kan bahkan makanya gue bilang hubungan Yumi sama itu gue suka karena mereka tuh berproses gitu. Mereka tuh saling mengenalnya tuh cukup lama sampai iya, bahkan ketika mereka liburan dengan kamar mandi yang transparan itu pun mereka tuh masih malu-malu gitu. Masih canggung gitu. Walaupun ya oke, gue sama-sama paham bahwa lo sudah dewasa dan lo juga punya nafsu. Iya, oke, gue sama-sama paham, tapi nafsu itu pun juga nggak terburu-buru gitu. Dan itu yang gue suka kalau dari sama si Yumi. Sementara kalau ini Babi nyium Yumi aja dia nggak minta izin. Sementara nih 2022 gue udah nonton berapa series yang mau cium aja tuh mesti minta izin dulu gitu. Boleh nggak gue cium? Sementara lu kayak langsung aja gitu. Tapi emang si ini ada izin? Nggak izin sih si juga. Tapi kayak tadi gue bilang kan berproses kan dia gitu. Nggak yang langsung gitu. Kalau si Babi ini kan prosesnya adalah oke, kita makan di kafe, gue buat lo bahagia, gue kasih lo permen. Iya, kayak lo tahu kan ujungnya di mana? Iya, gitu ada bibit-bibit manipulatifnya gitu gak sih? Kayak dia tuh apa ya, dengan cerdas merencanakan semuanya gitu. Sorry banget nih Bab ya, tapi kita kayaknya nggak setim deh Bab. Gue kayaknya prefer Yumi sama yang lain deh. Dan episode ini gak jadi reguler sih kata gue. Iya, terus dengan adanya scene Selida ini, gue jadi kepikiran, emang dulu pas sama ini ya Selida gabut ya? Gak juga ya, gak dimunculin ya. Beda style kali ya. Iya, love language-nya beda kali. Mainannya gak lidah yang lain. Mana pas kalinya muncul kok tampak menyedihkan begitu. Iya. Tapi lu udah menduga gak sih? Iya kan, gue sempat bilang kan bakal muncul. Cuman yang gue lihat tuh bukan scene ini gitu. Jadi pas scene ada adegan dia chat-chatan gak mau kalah soal harga rice cooker itu, gue kira itu bakal menuju ke cowok ketiga gitu. Tapi ternyata si nyangka kalau ternyata itu Iya, abis kan dia ngomong ini dong aku pelajar gitu, dimurahin dong gitu. Ternyata sekarang udah jadi seirit Yumi dulu. Gue pas dia sampai akhirnya nganter ketemu itu, sampai akhirnya dia ketemu sama si itu, gue belum sampai ke situ tuh pikiran gue. Kalau ini tuh gitu. Tapi setelah dia Yumi nyolek gitu, kayak tar dulu. Tadi chatnya pendek-pendek tuh kayak chatnya gak sih gitu. Terus yang kayak dia bilang dia ngaku dia miskin, gak ada duit gara-gara dia pelajar itu kayak kayaknya gue kenal deh sama orang ini. Iya, kasihan banget ya ampun. Udah putus cinta, bangkrut. Cuman gue agak kecewa juga sih sama Yumi, kenapa dia harus memutuskan untuk berhenti kerja dan ngejar mimpi lo. Aku jadi gak supportif. Gak tahu, menurut gue gak realistis aja gitu pilihan itu gitu. Apartemen lo pasti mahal, kehidupan lo pasti mahal gitu. Dan bahkan ketika lo abis resign pun lo masih mau memikirkan untuk beliin pacar lo kado Natal gitu. Dan menurut gue itu keputusan yang terlalu
nggak realistis untuk orang yang tinggal di apartemen di Seoul gitu. Maksud gue kayak seneng sih ngelihat dia mengikuti mimpi masa kecilnya gitu yang berusaha untuk mengejar itu, tapi kayak di saat seperti ini gitu loh Yum, kayak nggak tahu ya, gue ngerasa itu nggak realistis aja tuh. Kalau lo gimana melihatnya? Mungkin tadinya Yumi itu udah punya perhitungan sendiri, makanya kan dia bilang kayak wah ini nggak terduga, maksudnya ya kita bisa berencana cuman ada variabel-variabel lain kan yang tahu-tahu loh kok uangnya jadi udah habis, padahal rencana gue paling nggak bisa bertahan sampai sekian gitu. Maksudnya kan kita diliatin dari dulu tuh dia emang pengen banget nulis kan, apalagi sekarang tuh dikomporin mulu nih sama si babi. Terus jadinya kayak Yumi mungkin apa ya, tiba-tiba kan dia nih tingkat kepercayaan dirinya kan lagi melambung tinggi kan nih gara-gara si babi kan. Jadi kayak gue ngerasa mungkin Yumi jadi kebawa, oh dunia ini baik-baik saja gitu, nggak apa-apa lah gue mencoba sekali-kali, maksudnya sekarang atau tidak sama sekali sebelum dia semakin tua gitu. Jadi dia mungkin kayak ya udah kenapa nggak kita coba, toh gue punya cowok tajir kayak yang suportif. Nah itu sebenarnya pertanyaan juga tuh, sejauh mana si cowok tajir kayak suportif ini benar-benar akan suportif. Maksud gue kayak karena udah terlalu banyak red flag yang muncul di awal tuh, gue malah takut jadi kayak nanti lo udah terbawa suasana sama orang yang kayak iya nih dia baik banget, selalu memberikan dukungan, kayak udah menaikkan rasa percaya diri gue dan segala macam, tapi sebenarnya tujuan dia tuh bukan itu Yum gitu, tujuan tuh hal yang lain. Tetap seuzon. Seuzon terus. Ngomong-ngomong seuzon, kan sebelumnya kan gue kesel banget kan sama si babi gara-gara dia tahu-tahu blind date. Cuman ternyata di awal episode 3 kan dijelasin kan bahwa di malam itu tuh Yumi udah kayak negasin banget kayak kita temen gitu. Habis itu pun sebenarnya babi cancel blind date-nya kan. Jadi kayak oke, pas di situ gue merasa bersalah kayak gue udah suzon nih sama babi. Cuman habis itu scene selanjutnya kayak oh ya emang babi red flag. Iya. Iya kan kayak gue terlalu banyak yang sampai sekarang masih belum menemukan kayak what's the point of kemunculan this guy in Yumi's life gitu. Kayaknya hanya untuk ini deh, membuat Yumi berani untuk mengejar mimpinya itu doang. Ya itu ya. Fungsinya dia. Purpose dia itu cuman itu ya. Walaupun pada akhirnya nanti dia akan menyakiti Yumi, tapi at least Yumi sudah naik nih percaya dirinya dia gitu. Dia bisa mengambil keputusan besar dalam hidup dia. Salah satunya adalah berhenti kerja itu gitu. Terus mengejar mimpi dia. Walaupun anyway adegan yang waktu dia ngomong sama dia versi di usia 20 itu cukup sweet sih. Dan itu unpredictable gitu untuk sebuah drama yang fun kayak gini, tiba-tiba ada sesi healing kayak gitu. Gue entah kenapa gue selalu suka kayak scene-scene yang karakternya tuh tiba-tiba ngobrol dengan dirinya di masa lalu, kayak gue tiba-tiba keinget sama scene Jojo ngobrol sama dirinya waktu kecil di Love Alarm. Iya itu juga. Soalnya siapa sih yang lebih tahu diri kita selain kita gitu, selain kita sendiri gitu. Jadi ketika Yumi bilang kayak gue di usia 30 berhenti kerja, kok lo keren gitu kan. Pasti kan itu kan sebuah, sampai sekarang pun gue tetap merasa itu keren sih kalau ada orang yang mau mengambil keputusan itu gitu. Tapi kalau untuk ngelihat kondisinya Yumi sekarang ini, gue kayak salah gak sih Yum ini keputusan ini gitu. Kayak gue ngerasa dengan kehidupan mewah lo gitu tuh kayak lo gak bisa kurang belanja gitu. Kayak lo kalau misalkan stres dikit shopping gitu kan, makan enak gitu. Kayak gue merasa dia perhitungan lo salah sih. Ya kayaknya si babi ini bikin Yumi tuh jadi di fase puber kedua gitu gak sih? Kayak jadi kayak remaja lagi yang agak kurang mempertimbangkan hal-hal gitu loh. Iya bisa jadi gitu sih. Iya. Jadi reckless bener. Orang cell reasonnya juga udah terhipnotis kan sama si babi. Iya dan dia cukup jarang lagi kan mendominasi percakapan antara sel-sel itu gitu. Biasanya kan dia sama emosi itu selalu berantem lu kan pas zaman-zamannya kan. Sekarang ya itu nafsu lidah yang paling. Nah, menurut lo nih keinginan emaknya Yumi bakal tercapai gak nih? Dia kan ngebet banget pengen dikenalin sama cowoknya Yumi kan. Apakah dia akan berhasil bertemu dengan babi? Atau ujung-ujungnya Yumi keburu sama cowok ketiga? Gue sih berharapnya Yumi ketemu sama cowok ketiga sih, kayak gue nggak ntar emaknya kaget kayak pas dikenalin loh namanya beda lagi.
Namanya beda lagi. Anak gue playgirl apa gimana nih? Gitu sih. Kayak gue lebih memilih itu sih. Karena ya mungkin karena berangkat dari kayak setelah gue melihat babi 4 episode ini agak kebabi-babian gitu kelakuannya. Jadi kayak jangan deh Yum, jangan dikenalin dulu ke mama gitu. Kalau lo gimana? Iya, maksud gue agak curiga. Kenapa ya si Yumi maksudnya dilatih lagi nih orang tuanya. Dulu kan di season 1 dia sebagai ini kan tempat Yumi pulang saat Yumi lagi galau-galaunya sama kan. Terus ini dibawa pulang lagi terus ada adegan kayak gitu, maksudnya apa nih? Tapi kan itu dia pulang gara-gara dia galau juga tentang masa depannya dia gak sih, yang dia sedang mencari passionnya dia itu gak sih? Dia lagi itu kan sekarang ya midlife crisis gitu ya nyebutnya ya. Kayak di persimpangan gue mesti gimana nih, mau terus apa? Itu gue banget sih. Gue juga ketika dia memutuskan untuk jadi penulis kayak kok mimpi kita sama ya Yum gitu. Apakah gue juga harus berhenti kerja nih buat jadi penulis aja gitu. Tapi ya balik lagi kayak tapi ini nggak realistis sih Yum gitu kalau makanya lu gue. Kesel ya sama keputusan itu karena lu jadi sebelah sama dia kayak aduh kok gue nggak berani kok Yumi berani gitu ya. Ya iyalah Yumi berani, orang di drama gimana ya. Maksudnya kayak gue dan dia punya mimpi yang sama tapi dia berani mengambil risiko itu gitu dengan segala pertimbangan dan segala ketidakrealistisan itu gitu. Sementara gue kayak kapan ya gue bisa berani mengambil keputusan seperti itu gitu, yang kayak kan kelihatan banget kan Yumi selalu kayak tadi lo bilang dia berusaha untuk fight untuk dirinya sendiri kan yang sepanjang season baru ini. Tapi ya itu ya gue belum masuk fase itu, makanya gue kayak agak-agak iri juga sih. Terus akhirnya julid deh, jangan sih Yum kata gue, mending cari kerja lagi sih. Pacar lu soalnya kaya, ini pasti barang-barang murah dia nggak bakal suka, pasti ntar lo dicengin kalau ngasih barang-barang murah. Iya ya, maksud gue juga sempat mikir kayak kenapa Yumi segitunya ngotot udah maksudnya udah lagi krisis uang nyari kado yang mahal gitu. Kayak wah dia udah terbawa lifestyle-nya si babi. Iya kan, orang babi baru pacar aja langsung beli mobil besoknya. Oh iya gue mau komenin itu. Iya kan, kayak aneh luar gak sih? biasa banget. Wow. Aneh gak sih cowok ini kata gue sekali. Jangan-jangan dia simpanan orang lagi. Di saat Changi udah berkali-kali minta bapaknya dibeliin mobil. Dia dengan Gak mudahnya boleh. gitu kayak langsung beli mobil besoknya gitu. Kayak wow, makin mencurigakan. Padahal dia ini kan maksudnya jabatannya sama kan kayak Yumi kan, asisten manajer kan. Itu jangan dia simpanan bosnya lagi. Mulai. Nih kayaknya fans beratnya babi gak mau deh denger kita next. Enggak, ini fans beratnya babi juga harus realistis dong. Kalau semua red flag ini tuh lo harus lihat, lo jangan terbutakan oleh visual. Seperti gue di awal-awal juga gitu, terbutakan oleh visual gitu. Tapi tujuan dari kita melihat sel-sel dalam tubuhnya babi ini adalah yaitu kita bisa menilai bahwa enggak, pemeran utama kita di sini tetap Yumi, bukan lu bab gitu loh. Maksudku kayak ya udah gitu. Jadi kemarin kan ada yang DM yang bilang kayak ya siap-siap aja patah hati karena Yumi nggak bakal jadi sama babi gitu. Oh enggak, sekarang gue nggak patah hati, alhamdulillah kalau nggak jadi sama babi. Orang nggak baik. Dia nggak baik buat Yumi, ya udah nggak apa-apa gitu. Orang gue juga nonton di YouTube si Jin Yong Yanje sendiri ini apa namanya, dia udah mempersiapkan batin kalau dia bakal dihujat sama penonton. Jadi ya udah. Bener sih, cari yang lain deh Yum gitu. Gue rasa mereka akan menampilkan tarik ulur antara dan Yumi lagi sih menurut gue. Kayak buat apa coba lo memunculkan di season 2 gitu, tapi kayak cuman sekedar untuk memantik nostalgia yang gak perlu gitu maksudnya. Ya kan. Nah sekarang nih ketika dia ketemu sama kira-kira sel yang akan mendominasi lagi siapa menurut lo? Sel emosi sih, karena kan dia yang suka labil kan. Maksudnya kayak dulu juga pas putus sama kan dia kan yang sering cari gara-gara kayak tiap malam gak mau tidur, malah karaokean, malah muter film. Iya. Ini gue menunggu adegan itu sih, dia bakalan muter kenangan-kenangan lama sih. Aduh, abis kan kayak ketemunya tuh random banget gitu, jualan rice cooker gitu. Dan kayak maksudnya se-urgent apa sih lo harus membelikan, tetap aja gitu julid ya ke babi jadinya. Cuman ya itu sih, gue berharap mereka akan
akan membuat bukan cuman sekedar cameo gitu di sini. Kayak gue pengen ya udah kalau emang lo mau bikin ini jadi sebuah drama Korea dengan second male lead, first male lead, nggak apa-apa menurut gue. Malah justru jadi lebih lucu buat si sel-selnya gitu. Kegalauan itu kan akan jadi lebih berwarna kan jadinya. Keributan Iya, mereka. kayaknya dihadirkan untuk memberikan kontras ke babi deh, kayak kan sekarang jatuh miskin. Iya, bisa jadi gitu. Menyedihkan. Dan bisa jadi Yumi juga pada akhirnya menyadari bahwa ternyata dua orang ini pun juga sebenarnya nggak cocok sama gue gitu. Akhirnya kita masuk ke laki-laki selanjutnya, cinta segi 4 deh akhirnya kan, makin bingung lah tuh sel-selnya kan nanti. Membelah diri lah semuanya. Atau buat Yumi akan jadi berpikir kayak gini, kayak ya dulu kan Yumi kan curiga kan kalau si nih bakal selingkuh sama temennya si Sei itu kan, padahal kan enggak kan, maksudnya toh sebenarnya yang pas di Yumi datang ke ulang tahun pernikahan temennya itu kan teman-temannya bilang dulu kan, sekarang kan udah mati rasa kan sama Sei, cuman mungkin karena Yumi waktu itu masih begitu terbakar cemburunya dan belum sedewasa itu, ya itu jadi berdampak banget sama hubungan mereka gitu. Sedangkan padahal aslinya kan nggak pernah sama sekali ada mendekati atau apapun lah sama si Sei ini selain Sei-nya yang kedatelan. Ya, nah emang sekarang dia tulus tahu. Sekarang dia dapetnya nih si Bobby yang kemungkinan besar bakal beneran ini nih ada affair sama cewek lain gitu kayak. Dan gue merasa dengan Yumi ngelihat kondisi yang sekarang jatuh miskin dan dia udah nggak punya kerjaan, jadi kayak bikin dia jadi mudah relate gak sih sama kehidupan tanpa uang itu gitu. Jadi kayak malah nyambung, ujung-ujungnya malah jadi gagal move on beneran gitu kayak. Jadi sobat Kismin. Jadi sobat Kismin kayak ya Allah please tolong. Tapi tolong tunjukkan jalan yang baik lah buat Yumi, kayak kasihan tahu. Iya. Pas Yumi lagi galau-galaunya sama keuangan di rumah dia itu, gue sempat mikir gitu juga kayak, loh kok Yumi jadi merasakan di posisinya dulu ya, jadi kayak terlunta-lunta tanpa uang. Ya kan Maya, kata gue juga ngapain sih resign. Iya, dia nggak tahu kan kalau dulu pas putus sama dia ada kendala masalah keuangan kan, soalnya nutupin banget kan. Kan gitu. Jadi kayak setelah dia tahu hal itu mungkin dia akan lebih bersimpati lah sama si Tapi nanti apa ya yang kira-kira akan membuat Yumi sadar bahwa si babi ini ada hal yang salah dengan laki-laki ini? Pas dia beneran deketin cewek lain kayaknya. Siapa kira-kira sosok itu? Pas sel asmaranya masih butuh kita nggak bisa pesta lagi nih sama Yumi, udah nggak seru, kita undang yang lain lagi. Atau mungkin nanti ketika mereka sudah masuk ke tahap yang intim gitu ya, since ini udah ditis terus gitu kan sama si sel nafsu gitu, mungkin itu yang akan membuat Yumi jadi nyadar bahwa jadi cuman ini mau lo selama ini sama gue gitu. Pas udah dapet ditinggal iya kan, gitu. Iya, tapi kan itu beneran kayak bakal bisa menyakiti lu banget gak sih? Ya emang ada sih cowok kayak gitu. Iya kan, apalagi tipe-tipe player kayak gini, seolah-olah gue udah pernah bertemu gitu ya. Udah kayak akrab banget. Pakar hubungan asma dokter Boyke kali gue. Tapi kayaknya itu sih yang bakal terjadi, kayak Yumi akhirnya sadar bahwa ternyata yang babi inginkan adalah yaitu cuman sekedar lastnya doang gitu, nggak ada komitmen yang lebih gitu. Ini kita masih perlu regulerin gak sih? Kayaknya tiap episode kita akan berubah pikiran ya. menghabis babi terus menerus. Tapi menurut gue perlu sih, karena ya ini kan namanya juga spekulasi ya. Siapa tahu mungkin memang adegan selimut itu justru malah hal yang sebaliknya gitu kan. Justru malah bukan seperti yang gue pikirkan gitu, bukan seperti pengecoh, tapi justru mungkin itu adalah ketulusan sebenarnya gitu kan, kita nggak tahu. Atau dia emang sebenarnya tulus-tulus aja, cuman ya itu. Ya emang ada orang-orang yang tulus tapi player gitu ya. Butuh sparkling yang lain gitu untuk tetap hidup. Gak masalah. Ya dia babi gitu Nat, gimana ya, bebas. Jadi gimana nih, reguler gak nih kita? Gimana ya? Buka polling apa di Instagram? Iya boleh.